Halo teman-teman, kita balik lagi di channel saya. Untuk review kali ini bakal datang dari perfume Tim Teng gitu teman-teman. Perfume Timur Tengah atau biasanya kalian sebut itu perfume Dubai atau perfume Arab gitu teman-teman. Nah, untuk brandnya sendiri itu berasal dari Fragrance World. Dan siapa sih yang nggak ngerti Fragrance World ya teman-teman ya? Brand yang punya tingkat kemiripan hampir ya bisa 95% up 90% lah ya. Presentasinya juga hampir sama, jusnya hampir sama, cuma yang membedakan adalah SPL gitu teman-teman. Oke, kita langsung aja. This is Fragrance World Shoots. Oke. Untuk bentuk botolnya sendiri, ini somehow saya seneng ya model botol yang kayak gini ya. Dia lebih lebih elegan aja, simple but elegan gitu teman-teman. Kayak wow, botolnya mewah dan berat, tapi di harga yang nggak nyampe 250 waktu saya beli dulu ya teman-teman, sekitar 220.000 gitu. Dan ini adalah clone atau dupe dari YSL Tuxedo gitu teman-teman. Nah, apakah scentnya akan semirip YSL Tuxedo? Pasti gitu teman-teman. Oke, seperti biasa ya teman-teman, di tangan saya sebelah kiri ini udah ada base note-nya dari si Shoots. Nah, di sebelah kanan saya akan saya spray dari initial touch, middle, sampai ke base note-nya. Kita coba ya. Oh ya, sebelum saya coba, saya akan lupa. Saya akan ngebacain dulu untuk scent profile-nya. Di sini top notes-nya ada violet leaf, bergamot, coriander. Untuk middle notes-nya di sini ada rose, black pepper, lily of the valley. Dan untuk base note-nya di sini ada patchouli, bourbon vanilla, dan ambergris gitu teman-teman. Oke, nah sekarang baru kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Spare-nya juga bagus ya. Oke, di opening ya kalian bisa menebak sendiri ekspresi saya ya. Di opening itu kalian akan menemukan something yang fresh, tapi di sini freshnya bukan fresh yang benar-benar citrus. Memang ada citrus yang dihadirkan, yaitu dari bergamot yang memberikan kesan citrus, tapi tidak dominan di sini. Karena citrusnya di sini akan ditemenin sama fresh spicy yang berasal dari coriander sama ada peppernya gitu teman-teman. Nah, yang tadinya dari official fragrance word-nya dituliskan si middle-nya itu ada si pepper, tapi di sini saya merasakan fresh spicy-nya itu udah kerasa di awal. Jadi antara fresh spicy bertemu dengan fresh citrusy itu menghasilkan scent yang indah gitu teman-teman. Itu ada di openingnya gitu teman-teman ya. Nikmat sekali. Oke, untuk di middle-nya ini saya nggak bisa ngedetect Lily of the Valley. Mungkin di sini rose-nya itu memberikan kesan yang lebih floral, sedikit lebih deep, gitu teman-teman yang di middle ya. Memang waktu udah masuk middle itu deeper than the opening, memang ya. Nah ini efek mungkin ya, kalau menurut saya ini mungkin efek dari si rose-nya tersebut gitu teman-teman. Nah, karena si rose ini kan bukan rose yang model-model rose yang rose yang berat, tapi rose-nya di sini rose yang ringan ya, hampir-hampir sama kayak rose-nya si Anrose. Jadi dia hanya memberikan kesan yang fresh floral aja gitu dan nggak dominan gitu teman-teman. Enak, enak. Oke, kita langsung lanjut ke base note-nya. Oke teman-teman, untuk di base note-nya ini dia berubah lebih deep gitu teman-teman. Wangi yang lebih bold, wangi yang lebih warm juga. Dan di sini vanilanya itu menjadi peran utama gitu teman-teman. Nah, vanila di sini itu bukan vanila yang gormong, tapi lebih vanila arahnya ke arah biji vanila gitu teman-teman ya. Dan somehow dia
ada efek boozy dan ada efek balsamicnya juga gitu teman-teman. Nah di sini memang buzinya nggak begitu kenceng kayak si Mercedes-Benz Club, cuma ada um, vibe seperti itu gitu teman-teman. Tapi lebih ke arah balsamik aja sih gitu. Ini udah masuk ke base ya, udah sama-sama base. Oke. Dan kesan bouldernya itu dia dapat dari Patchouli gitu teman-teman. Nah Patchouli di sini memerankan peran yang lumayan penting. Dia memberikan kesan yang lebih dalam, kesan yang lebih earthy juga gitu. Dan membuat perfume ini semakin mature kalau dipakai gitu teman-teman. Nah untuk occasionnya itu bisa dipakai di malam hari gitu atau di indoor karena perfume seperti ini itu model perfume yang menurut saya perfume yang kompleks, manis, uh, sedikit dark dan di sini jelas perfume yang elegan. Kalau kalian pakai di siang mungkin bisa-bisa aja, cuma harap diperhatikan untuk jumlah spraynya gitu. Takutnya kalau kalian agak bujang sendiri gitu karena memang basicnya di sini vanilanya bukan vanila yang bukan vanila yang ringan. Ketambah lagi ada patchoulinya. Ambergris-nya saya di sini nggak terasa, jadi anggaplah ambergris ini di sini hanya sebagai pemanis aja lah ya. Dan jelas di sini peran utamanya adalah vanilla dan patchouli. Wangi di sini mengingatkan saya hampir sama vibes-nya, itu sama Fragrance World juga. Vanilla so sweet gitu. Cuma kalau yang vanilla so sweet dia kan dupe dari Guerlain yang Spiritus Double Vanille. Nah, perbedaannya di mana? Kalau si menurut saya ya yang si vanilla so sweet dia dua tingkat manisnya di atas si shoots gitu teman-teman dan vanilanya di sana itu mengarah ke arah vanilla essence. Jadi uh, vanilla yang cair gitu. Vanilla yang cair yang biasanya warnanya itu um, agak kuning kecoklatan gitu teman-teman ya. Tapi kalau ini di hidung saya itu lebih ke vanilla bean gitu teman-teman yang masih panjang terus ada biji-bijinya kayak gitu. Nah, ibaratnya seperti itu gitu. Tapi kalau kata saya kalau kalian memang penyuka vanilla, kalian boleh banget ambil si shoots ini gitu. Dan si shoot ini pernah digoreng loh teman-teman. Kalau nggak salah ya. Dan saya juga dapatnya ini agak-agak lama ya dari sebelum barangnya goib kan pernah goib juga ya, pernah goib juga dan saya juga dapatnya itu udah lama lah teman-teman gitu. Jadi jusnya udah semakin pekat juga. Terus kalau misalnya dibandingkan sama si YSL Tuxedo, jelas blendingannya jauh gitu. Cuma mulai dari sennya aja itu ya ada di sekitar 90% lah teman-teman ya. Saya memang nggak punya, cuma saya pernah nge-sniff aja. Terus habis gitu saya cari diketnya kok agak susah. Jadi kebetulan teman saya juga ada yang punya. Jadi ya aja ngomong aja ya teman-teman. Jadi saya side by side gitu ya sama si shoot antara si shoot sama si Tuxedo. Ya kalah di SPL aja sih ini teman-teman gitu. Dan openingnya si Tuxedo itu dia lebih warm gitu teman-teman. Dan vanilanya memang sama-sama enak gitu teman-teman. Nah, jenis vanilla yang seperti ini itu adalah jenis vanilla yang mature gitu, bukan vanilla yang girly kayak gourmand, tapi di sini vanilla yang ke arah maskulin gitu teman-teman. Nah, sebenarnya cewek cowok pun bisa pakai, cuma mungkin usia yang disarankan ya sekitar 30 plus lah atau 25 plus lah teman-teman. Karena ini office look banget, dipakai di dalam ruangan gitu teman-teman. Intinya ini adalah perfume yang enak, ini adalah perfume yang office look, perfume yang formal gitu teman-teman. Oke, okay? Thank you. See you later.